time. I can't deal with reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. Senandung lagu Nmesh Hanya Rindu yang nyanyikan diva pop tanah air Krisdayanti dengan bahasa Inggris bertepatan dengan momen Valentine terdengar begitu merdu dan syahdu. Tapi pada saat yang sama, di balik kesyahduan suara dan lirik yang menyentuh itu, lagu sebagai wujud ekspresi kerinduan pada sang bunda itu terasa lirih terdengar. Bandingkan saja bagaimana penghayatan Nmesh di video klipnya dengan KD. Sounds crazy. I miss your love and I miss everything we used to be. And even if it is just for a while, God please give us a time. I can't deal with reality. There's nothing left that I can do, 'cause my heart is just missing you. Pada postingan video di akun Instagramnya, ibu kandung Aureli Hermansyah ini tampak begitu menghayati bait per bait syair. Yang menarik, KD menyanyikan sepenuh jiwa dengan gaun serba hitam, warna kontras dengan suasana Valentine yang biasanya ceria dengan warna pink. Terasa makin getir tatkala postingan KD muncul pasca makluman putri sulungnya, Titania Aurelia Hermansyah, yang akan segera menikah 21 Maret mendatang. Jika dibaca terbalik, seolah lagu tersebut mewakili rintihan batin sang ibu yang rindu kondisi masa lalu saat masih bersama. Dan bukan kebetulan jika saat memaklumatkan rencana akad nikahnya dengan Atta Halilintar, ternyata Aurel diketahui belum jua datang meminta restu KD. Ya, baiknya memang semuanya disampaikan sesuai yang sepantasnya langsung dari anak saya. Baiknya kan gitu. Senandung lagu itu boleh jadi satir halus yang mengisyaratkan jika KD sudah lama rindu memeluk putri sulungnya. Tapi entah kapan sang putri datang memeluknya. Atta sendiri sesungguhnya sudah menunggu kapan Aurel mengajaknya untuk berkunjung ke kediaman calon mertuanya, apalagi rencana menikah sudah sangat dekat. Terlebih selama ini, KD juga menunggu kapan putrinya itu bisa datang lalu meminta restu padanya. Restu sama KD udah? Aku tunggu Aurelnya aja deh, gimana baiknya kan, karena kan itu hubungannya mereka gitu. Yang pasti aku dengan senang hati kenalan sama siapapun, temenan sama siapapun, kenalan sama Mimi sama siapapun, aku dengan senang hati karena aku nanti bakal jadi anaknya juga. Jadi jangan sampai pemberitaan-pemberitaan yang di luar itu adalah pemberitahuan untuk saya. Jadi kita kan nggak bisa paksa semua portal-portal berita-berita yang sampai ke kita itu sebagai pemberitahuan atau sebagai bentuk kita maklum akan suatu keadaan gitu, tuh kita nggak bisa begitu. Ya, alih-alih impian KD bisa bertemu dengan putrinya jelang pernikahan dihelat, musibah malah datang. Sejak pagi kemarin, ramai dikabarkan jika Aurel dan ibu sambungnya positif terjangkit COVID-19. Melalui postingan Instastory miliknya, Aurel bahkan memaklumatkan agar orang-orang yang pernah bertemu dengannya untuk segera melakukan tes swab, khawatir ikut terjangkit. Kabar jika Aurel dan Ashanti positif COVID-19 itu bahkan diamini Dr. Tirta. Dokter yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga Anang Hermansyah. Saya sudah tahu hal itu. Padahal saya sudah memberitahu mereka untuk aware prokes dari saya podcast. Saya kan hadir ke podcastnya Mas Anang dan Mbak Asyanti itu sama Gus Miftah 2-3 minggu lalu. Saya sudah wanti-wanti hati-hati sama prokes karena swab antigen rutin itu tidak menjamin kita aman dari COVID. Swab antigen itu screening, jadi tetaplah pakai masker dan kawan. Apalagi Mbak Asyanti kan ada penyakit autoimun. Itu namanya klaster keluarga, Mbak. Berarti ketularannya emang dari luar terus ke keluarga kena. Itulah yang terjadi di sekarang adalah klaster family, dan kejadian di Mbak Asyanti itu bukan hanya di Mbak Asyanti tapi bisa terjadi di semua orang, Mbak.
Jika Aurel dan Ashanty positif, lantas apakah pernikahan akan tetap dihelat atau diundur? Itu Mas Anang meminta bantuan saya untuk membantu prokesnya pernikahan Atta sama Aurel. Dia kan meminta di GBK. Tapi saya bilang kalau dalam waktu dekat di GBK saya rasa nggak mungkin. Selain memunculkan kemungkinan akan memundurkan rencana akad, Dr. Tirta juga mengkhawatirkan kondisi Ashanty yang punya penyakit bawaan yakni autoimun. Manajernya sih sudah bilang triknya apa. Saya sudah bilang untuk Mbak Ashanty harus diet tinggi protein karena beliau kan ada penyakit autoimun. Jadi Mbak Ashanty yang harus dikontrol terus. Kalau Mas Anang saya yakin insya Allah dia pasti kuat lah imunitasnya ya, karena dia rajin olahraga dan dia tidak ada penyakit autoimun. Tapi kalau untuk Mbak Ashanty saya kira harus lebih insecure kita untuk merawat dia. Jadi harus lebih ditanya terus karena dia penyakit autoimun yang merupakan faktor risiko pemberatan COVID. Musibah sakit yang tak terduga ini memang cukup mengejutkan publik. Selama masa isolasi dari COVID-19 ini, yang jelas Aurel juga belum bisa bertemu Kade dalam waktu dekat. Jadi, boleh jadi rencana yang sudah dirancang juga akan ada perubahan. Selain tadi bilang nggak jadi di GBK, ya GBK terus gimana? Kayaknya nggak jadi. Semoga ya kalau Mei itu udah mereda ya, bisa. Doain aja, kita minta doanya dari teman-teman. Ya itu aja lah. Aku pikir ini adalah tanggal yang semoga menjadi sejarah di kehidupan aku. Yang orang tahu adalah AHA Family, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah. Ini ya, semoga menjadi tanggal bersejarah kami untuk mengarungi bahtera rumah tangga kami yang baru. Positif COVID rupanya bukan hanya melanda keluarga Anang Hermansyah. Di tempat berbeda, keluarga tajir Uya Kuya juga diam-diam selama ini mereka berjuang melawan COVID-19. Uya, istri dan anak-anaknya semua dihantui rasa takut hingga khawatir dikucilkan. Tapi atas saran Dr. Tirta, akhirnya melalui vlognya Uya Kuya Family menampilkan bagaimana potret perjuangan menghadapi virus corona. Memang tiba-tiba telepon, saya tuh sebenarnya udah kenal Mas Uya dari zaman industri brand lokal karena Mas Uya itu salah satu sosok yang beberapa tahun terakhir itu emang kalau siaran dia memakai outfit high beast, terus akhirnya dia mulai brand lokal, jadi dia mulai mempromosikan brand lokal. Terus yang kedua ya tiba-tiba telepon konsultasi karena beliau gejalanya, Mas Uya itu gejalanya sedang. Terus dia mulai tips, dia menanyakan isu-isu hoax kayak obat ini bener nggak, suplemennya apa itu dia tinggi protein, kok istrinya bisa kena tapi anaknya nggak kena, terus pencegahnya gimana, perlu vaksin apa enggak, selanjutnya saya harus gimana. Jadi saya melakukan konsultasi lah tiap hari gitu, sampai akhirnya tips saya dilakukan dan dia benar-benar negatif ya. Ya, nyaris sebulan memang Uya Kuya dan family tak pernah tampil di hadapan publik. Namun dengan keteguhan dan perjuangan mereka, akhirnya bisa melewati fase kritis dalam kehidupan mereka.